Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat rumah konseling semua bersama saya di video saya kali ini, Rahayu Mikwati. Nah, kemarin saya sudah mendapatkan satu komen gitu ya. Komennya apa? Bunda tolong dong dibahas mengenai speech delay gitu kan ya. Penyebabnya apa gitu ya. Kemudian terapi yang dapat dilakukan anak speech delay itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai speech delay itu sendiri gitu ya. Ayah bunda semuanya gitu ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata speech delay gitu ya. Sering katakan, wah itu speech delay tuh kalau ngelihat anak yang nggak bisa bicara sedikit speech delay. Apa iya anak itu speech delay gitu kan ya. Kita harus tahu dulu apa memang betul anak itu speech delay, baru kita bisa mengatakan speech delay terhadap si anak. Nah, bagaimana kita mengetahui anak itu speech delay atau tidak? Tentunya kita harus mengetahui dulu perkembangan. Nah, perkembangan daripada berbicara itu sendiri gitu ya. Mulai dari 0 sampai 6 bulan itu biasanya anak baru bisa echoing gitu ya. Apa sih echoing? Nah, echoing itu adalah kalau anak bayi itu kita baru bisa mendengar dia a atau atau o gitu ya. Nah, itu namanya echoing gitu ya. 0 sampai 6 bulan biasanya dia yang keluar itu baru echoing. Kemudian 6 sampai 12 bulan itu nanti bisa babbling. Apa sih babbling gitu ya? Babbling itu adalah ketika anak bisa mengucapkan hanya konsonan-konsonan tertentu saja. Misalnya mam 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 mam, pap 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 pap, bab 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 bab. Nah, itu namanya babbling gitu ya. Kemudian di usia 12 bulan ke atas itu harusnya anak sudah bisa mengeluarkan kata gitu kan, kata yang berarti gitu ya misalnya ya. Bisa juga kata yang berarti gitu kan. Nah, kapan sih kita harus mulai warning gitu ya? Warning kalau anak itu memang mengalami speech delay gitu kan. Nah, jika di usia satu tahun ya, 12 bulan sampai 16 bulan itu anak tuh belum ada mengeluarkan kata ya, kata walaupun hanya satu kata itu. Kemudian di atas usia 16 bulan kita juga harus melihat apakah kata yang dikeluarkan itu berarti gitu ya, atau hanya kata yang dikeluarkan itu kacau gitu ya. Nah, itu kita juga harus warning gitu kan di situ. Nah, kalau zaman sekarang itu ayah bunda ya, sebetulnya kalau kita istilahnya melahirkan seorang anak gitu, biasanya dokter sudah harus memeriksa gitu ya, memeriksa perkembangan secara fisik gitu ya, fisik seperti telinga gitu ya, pendengarannya gitu. Nah, itu biasanya dokter sudah memeriksa ketika si anak lahir gitu biasanya gitu ya. Tapi jikapun tidak, kita tadi bisa melihat perkembangannya di usia-usia tersebut. Nah, kemudian speech delay itu mengapa terjadi speech delay gitu kan ya? Kenapa gitu? Apakah memang dari diri si anak itu sendiri atau memang ada dari faktor eksternal gitu ya? Biasanya kalau dari faktor eksternal itu terjadi jika si anak tidak mendapatkan stimulus-stimulus yang baik. Misalnya tidak mendengar orang yang berbicara di sekitarnya, atau si anak cenderung bermain sendiri gitu ya. Nah, itu adalah merupakan stimulus-stimulus yang berasal dari eksternal si anak gitu ya. Tetapi ada yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa gitu ya. Contohnya memang anak ini terganggu secara misalnya perkembangan otaknya. Jadi si anak IQ-nya kurang seperti itu, karena anak yang memiliki IQ kurang itu akan mengalami juga gangguan bicara, keterlambatan berbicara ini. Kemudian yang kedua, apakah anak ini ada gangguan autis atau tidak itu ya. Nah,
itu juga dapat anak autis ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan bicaranya. Kemudian setelah itu kita baru dapat mengetahui terapi yang tepat itu seperti apa sih untuk anak speech delay. Misalnya, oh anak saya ternyata ada gangguan tersebut gitu ya. Nah, apa yang akan parents lakukan gitu kan ya. Tidak semua gangguan istilahnya tidak semua speech delay itu bisa kita menggunakan terapi bicara gitu ya. Nah, kalau untuk kita speech delay yang ringan itu biasanya atau hanya karena stimulasi eksternal saja, kita bisa mengajak anak-anak itu bermain. Misalnya bermain boneka, ataukah kalau laki-laki kita bisa menggunakan mobil-mobilan atau menggunakan apa ya, seperti benda kesukaannya, mainan kesukaannya seperti itu ya. Seolah-olah kita sedang bermain apa namanya, peran. Misalnya kita bercerita, "Ini aku, Happy," misalnya, dan "Ini aku," misalnya kan, "Stephanie," misalnya seperti, "Hai Happy, hai Stephanie." Kemudian kita ajak berbicara seperti itu. Yang kedua juga kita bisa membacakan cerita gitu ya. Membacakan cerita kepada si anak. Gunanya apa? Nanti kita akan mendapatkan feedback. Feedback cerita tadi tentang apa ya gitu kan. Kemudian si kancil bagaimana gitu, kita berbicara kepada anak. Nah, itu cara-cara untuk kita menstimulasi bicara anak gitu ya. Nah, jika memang speech delay-nya itu dikarenakan kondisi dari internal anak itu sendiri, misalnya anak itu autis atau tadi ya gangguan atau kurangnya IQ si anak itu ya. Nah, maka itu akan mendapatkan terapi-terapi tertentu lagi gitu ya. Nah, selain itu juga kita harus memeriksakan pendengaran si anak. Apakah anak ini mengalami gangguan pendengaran atau tidak gitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi kemampuan bicara anak gitu ya. Nah, tentunya kita harus mendiagnosa terlebih dahulu. Nah, jangan kita langsung asal terapi gitu. Baik parents, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk anak yang speech delay. Pertama tadi itu kan adalah kita memberikan stimulasi. Yang kedua mungkin jika anak itu belum betul sudah bicara tapi artikulasinya itu tidak tepat atau buruk, maka memang harus terapi bicara. Kemudian misalnya anak itu bisa kita ajarkan di rumah itu meniup. Jadi kita ambil pipet, kita ajarkan untuk anak itu meniup pipet ya. Meniup, kemudian menghisap pipet misalnya. Menghisap mulai dari yang cair seperti air sampai yang agak kental misalnya jus. Nah, coba parent semuanya bisa menggunakan cara-cara itu untuk menstimulasi anak bicara itu ya tadi ya. Nah, atau juga kita bisa memijat otot di sekitar wajahnya gitu ya nih. Kita memijat-mijat seperti ini ya. Untuk penanganan yang bisa kita lakukan sendiri. Nah, sekarang parent sudah tahu ya speech delay itu bagaimana, kemudian kapan sih kita harus mulai warning terhadap kemampuan si anak gitu ya. Kemudian terapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, semoga ini bisa menjawab dari permintaan teman kita mengenai speech delay gitu ya. Untuk teman-teman boleh komen di bawah dan mungkin pengen membahas masalah apa sih gitu kan. Nah, baik sobat rumah konseling semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang speech delay. Next kita akan mengulas masalah-masalah berkaitan dengan diri kita
lingkungan kita ya. Semoga semuanya semoga ilmu-ilmu yang saya berikan bermanfaat. Baik, sobat rumah konseling semuanya, semoga kita sehat selalu dan bahagia. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.